Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Di hari yang penuh sukacita ini, kita akan sharing analisis XAUUSD, ya, yang bisa kita pantau hari ini ya. Oke, semoga nanti kita boleh profit kembali ya menggunakan analisa kita ini. Oke, langsung kita cek dulu pola candlestick pada time frame daily-nya. Oke, kemarin pola candlestick-nya itu berupa bearish, di mana bearish ini kalau kita lihat ya, dia reject dari atas, nah reject lagi nih dari bawah, dan tidak mampu untuk membuat fullback candle bullish ini. Jadi pergerakan 2 hari sebelumnya, ini hari Rabu atau kemarin dan hari Selasanya, dia berada di dalam candlestick hari Senin lalu ya. Jadi ini masih inside bar. Nah, kita lihat ada rejection kembali. Ini sedang mengalami kenaikan kembali ya di dalam pola candlestick bullish ini. Ya, jadi ini berpotensi sideways, teman-teman. Ya, sekarang kita coba masuk pada time frame 1. Kita akan analisa melalui struktur marketnya. Ya, mechanical struktur saat ini pada satu itu masih berada pada area ini ya, untuk low valid ya. Tentu ini menjadi breakout structure-nya. Oke, jadi seperti ini untuk struktur H1-nya. Nah, di mana kita pernah marking juga pada POI ini ya, di analisa kita sebelumnya ya. Di sini ada POI pada H1 ini sudah mengalami rejection ya. Nah, setelah rejection, kemarin kita ketemu konfirmasinya pada scalping saya di video ini ya. Saya gunakan kemarin itu untuk pola candlestick-nya atau konfirmasinya di zone ini. Ya, namun kita lihat untuk penurunannya, dia hanya mampu turun sampai pada area ini. Nah, ini ya, sampai pada area ini dia malah reject kembali, teman-teman. Nah, artinya inilah pentingnya kita selalu saya ingatin ya untuk mengambil take profit yang rasional, teman-teman. Jadi walaupun kita dapat pola candle-nya ataupun konfirmasinya, kita harus mengambil TP yang benar-benar rasional, tidak perlu terlalu jauh ya. Bayangkan ini ke zone 161 dia tidak mampu, malah rejection. Memang untuk struktur penurunan ini ataupun konfirmasi ini belum fail karena dia belum mampu ngebreak sampai di area 00 ini. Nah, jadi memang belum fail tapi dia jadi bergerak sideways saat ini, teman-teman. Karena ada rejection dari imbalance area ini. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita pantau untuk saat ini? Kalau saya pada satu tentunya harus menunggu ya, menunggu harga ini ya setidaknya dia benar-benar membuat keputusan apakah nanti dia ngebreak ini eh, konfirmasi ini atau dia malah turun ke 161.8. Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada satunya, teman-teman. Nanti kita akan perjelas lagi pada struktur M5-nya. Ya. Jadi untuk di H1 saat ini biasnya masih sell, tapi kita belum bisa melakukan entry di posisi ini karena setelah terbentuknya konfirmasi ini, harga begitu lambat untuk bergerak, bahkan dia hanya turun sampai pada zone ini. Nah, ini berpotensi ada rejection kenaikan ke atas ini. Ya, jadi kita perlu menunggu nantinya pada area ini. Oke, sekarang bagaimana di struktur M5-nya? Kita akan lihat ya. Pada M5, ya, pada struktur M5 kita akan marking terlebih dahulu untuk area-area breakout structure ataupun low valid atau high valid. Oke, ini masih area terakhir ya. Ini high ini. Nah, ini ada change of character yang kita pernah marking ya. Kenapa itu change of character? Karena di sini sebelumnya menjadi area breakout structure.
Nah, itu ya, break obstructor ke bawah, high-nya di break ke atas. Jadi, ini merupakan change of character pada M5-nya. Ya, setelah itu harga melakukan kenaikan dan kita ketemu di sini sebagai high valid. Iya, high valid M5 ketemu, harga mengalami penurunan, lalu ini ya, kemarin kita pernah marking di M15. Sebentar, ini terlalu banyak pada M5 areanya, kita boleh masuk di M15, kita marking area entry-nya. Oke, ini salah satu, tapi sudah break ya. Harga ini respect dari imbalance area ini ya, ataupun di area resisten ini. Ya, sekarang coba kita cek lagi. Oke, di sini kita masih ada area, ini juga masih fresh. Oke, terakhir pada shadow candlestick ini. Ya, jadi ini ada POI kita sisa 2 lagi ya untuk time frame M5-nya ya. Nah, jangan sampai low valid M5 ini di break. Ini merupakan low validnya. Oke, kalau sampai itu di break maka ada perubahan tren kembali atau change of character. Ya, tapi pada saat ini kalau kita lihat ya, ini masih sideways dan ada potensi harga reject ke atas. Yang perlu kita pantau yaitu high ini pada M5. Ya, jadi kalau kita lihat di M5 ini masih sama ya dengan dia satu ya. Dia masih mengalami sideways di sini. Dia mampu ngebreak ini. Nah, tapi harga masih bergerak di dalam area ini. Ya, ataupun area uh, konfirmasi kita pada satu yang kita gunakan kemarin. Nah, itu ya. Jadi saat ini menurut saya lebih nyaman kita menunggu ya. Kalau saya sih lebih nyaman nanti menunggu di H1 ini. H1 ini harus fail dulu ya. Setidaknya ini fail dulu karena saat ini pergerakan harga setelah muncul uh, setup sell-nya ataupun konfirmasinya dia sangat lambat dan dia tidak mampu untuk membuat penurunan ya minimal di 161.8. Dia malah reject kembali. Nah, selama bergerak dalam zone ini saya masih ragu untuk melakukan entry ya. Karena bisa aja nanti harga menembus ke area atas itu ini lalu untuk konfirmasi penurunan ini bisa aja fail teman-teman. Jadi wajib hati-hati untuk di posisi saat ini. Ya, jadi nanti kalaupun nanti dia fail, ini menurut saya yang membuat harga reject kembali, nah resisten area di sini. Seandainya nanti dia membuat kenaikan, nah ini ya, ini akan mereject harga kembali. Apakah kita boleh menggunakan ini? Nah, menurut saya boleh aja, yang penting nanti ketemu lagi pola konfirmasinya untuk mengambil posisi sell-nya. Ini menurut analisa saya melalui H1 ini. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana resisten ini di M5? Kita coba cek. Ya, pada M5 memang masih ada area yang masih fresh di sini ya. Dia sampai ke shadow candle ini. Oke, jadi seperti ini pada M5-nya. Nah, menurut saya nanti area ini akan merespek harga untuk entry-nya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi kembali lagi saya ingatkan pola konfirmasinya harus tetap muncul nantinya pada area ini. Setelah muncul juga penting kita pahami sejauh mana kita mengambil take profit. Jangan terlalu jauh teman-teman. Ya, jadi kita boleh sesuaikan. Nah, jika nanti ini tidak merespek ini, zone ini, maka menurut saya nanti dia akan menembus. Kalau sampai ditembus, jika respect maka dia akan turun. Nah, jika tidak respect maka harga ini akan ngebreak. Nah, jika nanti sampai di break ini high valid M5, maka ada break obstructor
yang baru pada M5-nya. Jadi kita lebih enak lagi untuk melakukan entry-nya, teman-teman. Tentunya kita validkan kembali, oke, high-nya kita validkan. Setelah itu kita siap-siap untuk melakukan open buy. Nah, seperti ini ya, kira-kira nanti bakal seperti ini jika high valid M5 ini di break. Ya, jadi nanti kalau dia langsung memang melakukan kenaikan seperti ini ya, perhatikan. Nah, maka untuk area kita udah semakin lebih dekat ya, dari zone ini sampai ke high validnya. Nah, jika merespon, kembali lagi di poin pertama. Harga akan turun, eh, kita boleh ambil, tetapi sesuaikan take profitnya teman-teman. Jangan terlalu banyak atau terlalu jauh. Nah, jadi ini potensinya. Tetapi jika nanti dia masih kuat untuk membuat penurunan sampai di zone 161, nah maka area inilah yang bisa kita pantau. Berarti ini poin ketiganya yang bisa kita cek nantinya. Ya, jika sampai seperti ini ya, karena ini POI pada M5, jadi kita boleh tunggu konfirmasi dan ini juga termasuk bisa selepel ya dengan M5-nya ya. Kalau pada satu dia sampai pada shadow candlestick ini. Ya, jadi dia satu level dengan zone 161.8. Kalau dia memang turun mengambil zone 161.8, kita menunggu konfirmasi entry untuk buy karena ada POI buy pada M5-nya. Jadi kita boleh ambil ya sesuai juga teman-teman dengan TP-nya ya, jangan terlalu jauh. Kita boleh sesuaikan target kita. 1000 poin sih sudah bagus banget ya. Nah, itu teman-teman. Ini poin ketiga. Ya, ini poin kedua. Oke, jadi ada 3 poin ini ya yang perlu saya tunggu di XAUSD hari ini. Ya, jadi sekian aja teman-teman untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.